Selamat datang di media pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Apa sih yang dimaksud dengan hazard? Hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki risiko menimbulkan hasil yang negatif. Cross tahun 1998. Hazard dibedakan menjadi 3 macam, yaitu faktor manusia, faktor luar, dan sistem manajemen. APD alat pelindung diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Terhadap bahan-bahan kimia yang berbahaya. Simbol, lambang, atau label ini diperlukan agar kita terhindar dari dampak berbahaya dari bahan-bahan tertentu tersebut. Kali ini kita akan membahas 9 di antara beberapa label atau simbol bahan kimia yang telah dikenal. Simbol yang pertama adalah eksplosif atau mudah meledak. Artinya, bahan kimia tersebut sangat mudah meledak karena adanya panas atau sumber panas berupa percikan bunga api atau gesekan ataupun benturan. Nah, sumber panas itu tidak hanya dari panas secara langsung, baik itu dari sinar matahari secara langsung maupun dari sumber panas lainnya seperti korek dan lain-lain. Tetapi gesekan ataupun benturan juga bisa memicu terjadinya sumber panas karena ada gaya kinetik. Oleh karena itu, tindakan yang perlu kita terapkan terhadap bahan kimia tersebut yang diberi label eksplosif ini, yaitu kita hindarkan dari hal-hal yang memicu adanya sumber panas, baik itu berupa benturan, pemanasan, gesekan, api, dan sumber nyala lainnya, baik itu tanpa oksigen atmosferik. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa ada 3 komponen utama untuk terjadinya api. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah sumber panas, dan yang ketiga adalah bahan yang dibakar. Nah, dalam keadaan ini, meskipun tanpa adanya oksigen sekalipun, bahan yang diberi label eksplosif ini perlu untuk diwaspadai atau hati-hati jika berdekatan dengan sumber panas, meskipun dalam keadaan tanpa ada oksigen. Oke, contohnya itu yang pertama yang bisa kita lihat adalah TNT atau trinitrotoluena. Ini sejenis dengan dinamit, di mana fungsinya adalah sebagai bahan peledak yang biasa digunakan dalam pertambangan atau hal-hal lain, karena sifatnya yang memang ditujukan untuk menjadi sumber ledakan. Jadi perlu untuk diberi label eksplosif. Kemudian yang bisa kita dapat contoh yang kedua yaitu amonium nitrat dan fuel oil, disingkat ANFO. Kemudian label yang kedua ini dinamai oxidizing atau artinya mudah teroksidasi. Bahan kimia bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik atau bahan produksi. Artinya bahan kimia yang diberi label ini mudah beroksidasi dengan oksigen. Tindakan yang perlu kita lakukan adalah hindarkan dari panas dan reduktor. Contohnya yang bisa kita dapat gambarnya adalah nitrous oksida. Bahan kimia ini berwujud gas. Kemudian yang kedua adalah hidrogen peroksida. Nah, kebetulan yang kita dapat ini berwujud cair. Kemudian yang ketiga adalah kalium klorat. Ini berbentuk serbuk atau zat padat. Dalam bahasa Inggrisnya dinamai potasium chloride. Dan yang terakhir adalah kalsium hipoklorit. Juga termasuk sebagai bahan kimia yang perlu diberi label oxidizing. Nah, label yang ketiga ini dinamai flammable atau mudah terbakar. Artinya bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api, dan permukaan metal panas ataupun loncatan bunga api. Hampir sama dengan label pertama tadi, the explosive. Flammable ini lebih kepada mudah terbakar. Dia hanya sekedar terbakar, tidak disertai dengan ledakan. Sedangkan yang pertama tadi adalah juga meledak, memberikan dentuman. Sedangkan label yang ketiga ini, flammable ini, yaitu hanya terbakar. Tindakan yang perlu diterapkan terhadap bahan yang bersifat flammable ini
yaitu jauhkan dari benda yang berpotensi mengeluarkan api, seperti korek, sumber api lainnya, karena dia sangat mudah untuk dibakar. Contohnya yang bisa kita dapatkan gambarnya yaitu gas etilen, berwujud gas. Kemudian yang kedua adalah etanol. Ini banyak sekali ditemukan dalam laboratorium di sekolah menengah. Kemudian yang ketiga adalah gas butana. Nah, gas butana ini biasanya digunakan pada kompor-kompor portable yang biasa digunakan oleh para pendaki-pendaki yang membawa kompor portable. Nah, label yang keempat adalah sama seperti label yang ketiga, tapi ini lebih ekstrim. Diberi simbol seperti ini, ada dua simbol. Yang pertama disertai dengan extremely flammable di bawahnya. Kemudian yang simbol yang kedua itu hanya sekedar icon di sudut kiri atas, F+. Ini dinamai extremely flammable, sangat mudah terbakar. Artinya bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah mudah terbakar dengan api, permukaan metal panas ataupun loncatan bunga api. Contoh yang bisa kita dapat temukan dari bahan yang berlabel extremely flammable ini, yang pertama adalah diethyl ether. Ini adalah dokumen lembaran data keselamatan bahan pada diethyl ether, di mana klasifikasinya adalah F+, yang artinya amat sangat mudah menyala atau flammable atau terbakar. Kemudian contoh yang kedua yang bisa kita dapat yaitu gas propana, dan beberapa bahan-bahan lain yang tidak sempat kami dapatkan. Label yang kelima. Label yang kelima ini seperti sebuah tengkorak manusia dengan dua tulang yang diberi nama toxic atau beracun. Artinya, bahan ini bersifat beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan, yang juga mampu menyebabkan sakit kronis, bahkan menyebabkan kematian. Jadi biasanya toxic atau bersifat beracun ini dimiliki oleh bahan-bahan kimia yang disebut sebagai racun, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu poison. Dan ini biasanya bahan-bahan yang berlabel toxic ini adalah bahan-bahan racun atau poison yang biasanya digunakan untuk membunuh makhluk hidup, atau biasanya oleh para pelaku kriminal yang mencoba untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dan ini sangat berhati-hati. Nah, tindakan yang bisa kita gunakan dalam bahan yang berlabel toxic ini yaitu jangan ditelan dan jangan dihirup. Tentu saja hindari kontak langsung pada tubuh dan sistem pernapasan, baik itu dihirup, disentuh, karena bahan ini tidak hanya dalam berwujud padatan yang berbentuk padat solid, tetapi juga bisa dalam bentuk serbuk yang bisa melayang-layang dan terhirup oleh hidung dan masuk ke pernapasan kita. Kemudian contoh yang bisa kita dapat dari bahan yang berlabel toxic ini, yang pertama adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini biasanya secara alami kita bisa temukan dalam hasil pembakaran yang tidak sempurna. Contohnya pada asap kendaraan yang berasap warna hitam, dan jika itu dalam kondisi yang sangat banyak dalam suatu ruangan tertutup, kita ada di dalamnya, lambat laun kita akan mengalami keracunan karena gas karbon monoksida tersebut, dan biasanya dalam bentuk gas. Kemudian yang kedua adalah racun arsenik. Racun arsenik ini ada beberapa macam, salah satunya adalah arsen triklorida yang bisa kita dapatkan gambarnya. Contoh yang selanjutnya adalah merkuri 2 klorida yang merupakan salah satu bahan kimia yang diberi label toxic. Kemudian yang selanjutnya adalah label yang lebih berbahaya lagi dari label toxic, yaitu label very toxic. Nah, label very toxic ini juga memiliki bentuk lain, yang itu ada bentuk T+ yang berada di sudut kiri atas pada kotak yang ada gambar tengkoraknya tersebut. Ini dinamai very toxic atau sangat beracun. Artinya bahan ini bersifat beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan, yang juga mampu menyebabkan sakit kronis dan bahkan menyebabkan kematian. Tindakannya hampir sama dengan bahan sebelumnya. Jangankan very toxic, bahan yang diberi label toxic saja itu sangat untuk tidak dianjurkan didekati, baik itu disentuh maupun dihirup, karena dapat menyebabkan kematian. Contoh dari bahan yang diberi label very toxic ini, yang pertama adalah kalium cyanida atau potasium cyanide, dan ini salah satu contoh dari beberapa racun cyanida yang terkenal itu, yang telah membunuh banyak manusia di dunia ini. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yang dapat kita peroleh
Buktinya adalah hidrogen sulfida, di mana ini merupakan salah satu hasil penelitian dari scientific reports, karya penelitian dari Jing Jiang dan kawan-kawan, yang memberikan hasil penelitian bahwa hidrogen sulfida itu gas yang sangat beracun atau very toxic. Kemudian label yang selanjutnya adalah label yang diberi nama harmful irritant atau bahaya iritasi jika tersentuh oleh kulit tubuh kita. Label ini berarti bahwa bahan yang tersebut bisa menyebabkan iritasi dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit maupun gatal. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah hindarkan kontak langsung dari bahan tersebut dengan tubuh kita, terutama pada kulit. Contoh dari bahan kimia yang diberi label iritan ini, yang pertama adalah asam hidroklorida dan yang kedua adalah amonia. Keduanya berbentuk cair. Contoh yang selanjutnya adalah asam sulfat. Kebanyakan bahan kimia yang diberi label harmful irritant ini itu adalah asam. Kemudian yang keempat adalah tembaga 2 oksida. Label yang selanjutnya adalah korosif. Artinya bahan ini bersifat korosif dan mampu merusak jaringan hidup pada tubuh kita dan dapat mengakibatkan iritasi pula pada kulit dan gatal-gatal. Korosif ini tidak hanya sekadar iritasi yang pada tubuh kita jika terkena, tetapi lebih dari itu. Juga dapat merusak jaringan tubuh kita. Jadi dilihat dari pengertiannya, ini lebih berbahaya daripada harmful irritant. Jadi korosif ini lebih berbahaya daripada harmful irritant. Tindakan yang bisa kita lakukan hampir sama dengan harmful irritant tadi. Hindari dengan kontak langsung, terutama pada kulit, dan hindari dari benda yang bersifat logam. Contoh yang bisa kita temukan dari label harmful irritant ini yaitu pada bahan kimia hidrogen peroksida. Ini sangat berbahaya sehingga perlu diberi label korosif. Kemudian asam sulfat, asam nitrit atau HNO3, asam hidroklorida. Nah, label yang terakhir, ini label yang cukup sulit untuk ditemukan contohnya, namun saya yakin ini bisa dimengerti oleh kita. Label ini dinamai dangerous for environmental atau berbahaya bagi lingkungan. Bahan-bahan kimia ini berbahaya atau hazardous material atau hazmat, sangat berbahaya jika dilepaskan ke lingkungan alam yang bisa merusak alam tersebut. Artinya bahan kimia yang sangat berbahaya bagi satu ataupun beberapa komponen lingkungan dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah hindarkan kontak ataupun bercampur dengan lingkungan yang mampu membahayakan makhluk hidup. Jadi kita hindarkan hazmat yang berlabel dangerous for environmental ini ke lingkungan kita, karena itu bisa membahayakan komponen ekosistem yang ada dalam lingkungan kita. Contohnya bahan kimia yang berlabel dangerous for environmental ini, yang pertama adalah tetraklorometan, kemudian ada yang ketiga adalah tributyl timah klorida. Contoh yang terakhir yang bisa kita dapatkan adalah petroleum bensin. Dan ini gambar ini adalah salah satu contoh yang dampak yang ditimbulkan dari petroleum bensin pada lingkungan kita. Ya, sekian dari 9 label atau 9 simbol bahan kimia yang bisa kita temui dalam laboratorium atau penggunaannya dalam bidang kimia. Yang pertama adalah eksplosif atau mudah meledak. Simbol yang kedua adalah oxidizing atau mudah teroksidasi. Yang ketiga adalah flammable atau mudah terbakar. Yang keempat adalah extremely flammable atau sangat mudah terbakar. Yang kelima adalah toxic atau beracun. Yang keenam adalah very toxic atau beracun atau sangat beracun. Dan selanjutnya adalah harmful irritant atau bahaya iritasi. Yang kedelapan adalah korosif, bersifat korosif. Dan yang terakhir adalah dangerous for environment atau berbahaya bagi lingkungan. Baik, sekian dari penjelasan mengenai 9 simbol atau label bahan kimia di